Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat-sehat terus ya. Dan juga tetap semangat belajar bareng aku, karena di hari ini kita bakalan membahas tentang pengamalan Pancasila teman-teman, yang sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, buat kalian yang penasaran sama videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, di sini aku mau sedikit merekomendasikan ya sebuah website yang sangat worth it buat kalian miliki, yaitu Sobat CPNS teman-teman. Nah, di Sobat CPNS ini banyak banget fitur dan fasilitas yang menarik seperti 15 paket tryout, kemudian ada mini tryout, kemudian modul CPNS dan pembahasan-pembahasan yang super simple serta materi-materi SKD teman-teman. Nah, di sini tuh bisa kalian dapetin hanya dengan harga Rp65.000 saja teman-teman. Jadi itu murah banget ya kan? Dan juga lengkap banget teman-teman. Dan soalnya itu juga udah disesuaikan dengan kisi-kisi Permenpan RB beserta passing grade-nya teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang penasaran nih, langsung aja klik link yang ada di description box aku, karena nanti kalau kalian klik link di situ bakalan langsung diarahkan ke websitenya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 1. Oke teman-teman, kita bahas dulu ya PR-nya. Nah, coba kita baca bareng-bareng. Teladan yang dapat kita ambil dari Muhammad Hatta. Oke teman-teman, coba kita baca ya infonya. Berbicara mengenai Muhammad Hatta, tidak dapat diragukan integritas yang dimiliki terhadap negara. Muhammad Hatta yang dari awal tidak setuju ideologi komunisme di Indonesia. Ia akan mengundurkan diri sebagai wakil presiden setelah Soekarno ingin menerapkan politik Nasakom. Hatta memilih menjadi orang biasa dibanding melanggar idealismenya, karena komunisme dianggap tidak sesuai dengan integritas bangsa. Teladan yang dapat kita ambil adalah, oke teman-teman, pada masa Orde Lama ya, Nasakom ini merupakan salah satu penyimpangan pada Pancasila teman-teman ya. Nah, yaitu Nasakom itu adalah nasionalisme, agama, dan komunis teman-teman. Nah, si Muhammad Hatta itu orang yang sangat berintegritas ya teman-teman. Dimana orang yang berintegritas itu tidak bisa terpengaruh dengan apapun teman-teman. Jadi dia tetap komitmen nih sama sama pendirian dia kayak gitu ya kan. Nah, di sini ada kata tidak dapat diragukan lagi integritas yang dimiliki terhadap negara. Nah, berarti misalnya Soekarno itu mau mengganti ideologinya menjadi ke ideologi komunis, dia tetap kekeh nggak mau karena dia udah sesuai dengan kependiriannya teman-teman. Jadi nggak gampang dirubah. Nah, itu tuh merupakan salah satu ya sikap dari orang yang punya integritas tinggi teman-teman. Nah, teladan yang dapat kita ambil di sini juga ada kata kunci, yaitu Hatta itu lebih memilih menjadi orang biasa dibandingkan melanggar idealismenya, karena komunisme itu dianggap tidak sesuai dengan integritas bangsa. Nah, teladan nih atau pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini adalah apa teman-teman? Oke, kalau yang A, Nasakom tidak dapat diterapkan. Ini bukan pelajaran yang dapat kita ambil ya dari si tokoh Muhammad Hatta ya. Jadi yang A ini bukan teman-teman. Kemudian yang B, rela berkorban untuk mempertahankan integritas. Oke, ini boleh kita keep dulu. Kemudian yang C, kekuasaan bukan hal penting untuk mempertahankan idealisme. Kemudian yang D, rela mengalah demi kepentingan orang terdekat. Ini bukan ya teman-teman, bukan rela mengalah sih ya. Jadi yang D aku eliminasi. Kemudian yang E, menjaga baik persahabatan dan hubungan dengan relasi politik. Nah, yang E juga tidak dijelaskan nih di soal dan tidak ada sangkut pautnya. Jadi antara B sama C teman-teman. Oke, di kolom komentar ada yang jawab B, ada yang jawab C ya. Tapi jawaban yang paling tepat itu yang mana teman-teman? Oke, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B teman-teman. Ya, dia rela berkorban. Rela berkorbannya dengan cara apa? Dengan cara dia berhenti atau dia menjadi orang biasa dibanding harus melanggar idealismenya sendiri teman-teman. Ya kan, untuk mempertahankan integritasnya itu apa? Yang ini tadi teman-teman, dia tidak mau menggunakan atau mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis teman-teman. Jadi dia tetap mempertahankan integritas dan dia rela keluar atau berhenti menjadi wakil presiden supaya tetap kekeh berpegang dengan pendiriannya kayak gitu teman-teman. Paham ya? Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 1.
Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 1. Nah, ini dia. Coba kita baca bareng-bareng. Kegiatan ini merupakan aktualisasi dari pengamalan sila ke. Oke, kita coba lihat infonya. Diana beserta teman-temannya secara berkala terjun langsung ke masyarakat bawah di lingkungannya dengan memberikan penyuluhan, bantuan pangan, masker, hand sanitizer kepada para pemulung dan keluarganya yang kehilangan pencarian karena tidak bisa memulung sejak merebaknya COVID-19. Kegiatan ini merupakan aktualisasi dari pengamalan sila ke. Oke, kalau misalnya soal pengamalan Pancasila, kita harus tahu nih kata kuncinya, teman-teman. Oke, kata kuncinya itu adalah Dina dan teman-temannya itu ini ya, teman-teman, dia memberikan penyuluhan, kemudian memberi bantuan makanan, ya kan, masker, kemudian hand sanitizer juga kepada para pemulung yang terkena dampak si COVID ini ya, yang ekonominya jadi lemah gitu, teman-teman. Nah, kegiatan itu merupakan aktualisasi dari sila keberapa, teman-teman? Oke, kalau yang A jelas bukan ya. Nah, kemudian yang 2, oke boleh. Kemudian yang 3 itu Persatuan Indonesia. Apakah ini masuk, teman-teman? Oke, keep dulu ya. Kemudian yang D, 4 itu adalah tentang biasanya demokrasi ya. Jadi yang D ini kurang tepat. Kemudian yang E itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Antara B, C, dan E itu jawaban yang paling tepat apa, teman-teman? Coba komen di kolom komentar. Nah, pasti mungkin dari kalian bingung juga ya antara sila kedua atau sila kelima. Nah, gimana cara membedakannya? Aku udah pernah bikin video ini, teman-teman, yaitu trik membedakan sila kedua dan sila kelima. Kalian bisa cek aja di playlist TWK aku. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, teman-teman. Sila kedua. Nah, ini tuh masuk ke dalam pengamalan sila kedua ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini tuh ada kata kuncinya tadi di sini, teman-teman. Memberikan penyuluhan, kemudian bantuan pangan, masker, hand sanitizer. Dan ini tuh merupakan tindakan kemanusiaan ya, yaitu pada butir-butir Pancasila yang sila kedua itu disebutkan bahwa ada memberikan bantuan atau kegiatan kemanusiaan ya kan. Nah, jadi ini adalah kegiatan kemanusiaan nih, teman-teman. Jadi aktualisasi ini dari pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngingatin sama kalian ya, kalau misalnya belajar tentang Pancasila ini, teman-teman, kalian harus buka nih butir-butir Pancasila kalian ya, itu maupun dari buku atau internet ya. Nah, aku aja di sini buka butir-butir Pancasilanya ya, teman-teman, di buku aku. Nah, coba kita baca nih pertanyaannya. Hal ini merupakan pengamalan sila ke. Oke, kita baca dulu ini infonya. Di masa pandemi yang semakin genting ini, sangat diperlukan empati kemanusiaan untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satunya adalah melakukan kolaborasi antar masyarakat, yaitu dengan saling membantu, berbagi tanpa melihat ras, suku, dan agama. Hal ini merupakan pengamalan sila ke. Oke, teman-teman, coba kalian pause dulu video ini, terus nanti cocokin jawabannya dengan aku. Nah, seperti biasa udah aku bilang ya, kalau soal tentang pengamalan Pancasila kita harus tahu nih kata kuncinya di mana. Nah, di sini kan ada kata empati kemanusiaan. Nah, karena ada empati kemanusiaan bukan berarti jawaban ini berarti langsung ke sila kedua, teman-teman. Belum tentu ya, kita cari dulu nih untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satunya, oke teman-teman, salah satunya apa? Salah satunya itu melakukan kolaborasi antar masyarakat. Nah, kolaborasi antar masyarakat ya, teman-teman. Yaitu dengan apa? Saling membantu, berbagi tanpa melihat ras, suku, dan agama, teman-teman. Oke. Nah, ras, suku, dan agama ini merupakan golongan ya, teman-teman. Nah, hal ini merupakan pengamalan sila ke. Oke, coba kalian cermati nih pertanyaannya dan kata kunci yang udah aku kasih, teman-teman. Oke, kalian cermati ya, kalian analisis dulu sebelum menjawab. Oke, di sini ada sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, sila pertama ini jelas aku eliminasi ya, teman-teman, gak ada kaitannya dengan si pertanyaannya. Oke, kemudian B, sila kedua, kita keep dulu. C, sila ketiga, oke lah, kita keep aja dulu ya, teman-teman. Yang D, sila keempat, itu tentang demokrasi. Apakah ada unsur demokrasi di sini? Oke, kita eliminasi ya, nggak ada ya, teman-teman. Kemudian E, sila kelima. Oke, apakah ada unsur sila kelima di sini, keadilan sosial, teman-teman? Oke, boleh ya, kita keep dulu, teman-teman. Oke, antara 2, 3, dan 5.
Nah, menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah di C, teman-teman, yaitu sila ketiga. Kenapa sila ketiga, teman-teman? Yaitu berdasarkan butir sila yang ketiga itu adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, di sini kan disebutkan ya, teman-teman, bahwa salah satunya adalah melakukan kolaborasi, teman-teman, antar masyarakat. Nah, ini tuh lebih luas ya, antar masyarakat, yaitu dengan saling membantu berbagi tanpa melihat ras, suku, dan agama. Nah, ini tuh masuk ke sila ketiga ya, dengan kata gantinya itu golongan nih, teman-teman. Nah, kenapa bukan sila kedua? Karena ini kan lebih luas ya cakupannya, teman-teman. Kalau menurut aku itu melakukan kolaborasi antar masyarakat. Nah, ini dia, teman-teman. Kalau sila kedua itu lebih ke individu kayak gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Atau kalau dari kalian ada yang mau berbeda jawabannya dengan aku, boleh komen di kolom komentar dan sertakan alasan yang logis ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Menjelang perayaan Idul Adha kemarin, Ketua RT Desa Kembang Sari melakukan koordinasi bersama masyarakat yang ikut dalam kegiatan penyembelihan hewan kurban untuk menjalankan himbauan dari pemerintah agar selalu menggunakan masker dan tidak lupa mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Begitupun dengan para warga untuk tidak berkumpul di saat pemotongan hewan kurban guna mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini merupakan pengamalan sila ke. Oke, teman-teman, di sini apa coba jawaban kalian? Komen di kolom komentar ya. Nah, di sini kan kata kuncinya itu adalah si ketua RT itu melakukan koordinasi ya, teman-teman. Melakukan koordinasi bersama masyarakat yang ikut nih dalam kegiatan penyembelihan hewan kurban untuk menjalankan himbauan atau keputusan ya, atau perintah ya dari pemerintah untuk selalu menjaga prokes ya, teman-teman. Begitu juga dengan para warga, itu dilarang berkumpul saat pemotongan hewan kurban ya. Untuk apa? Untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi ini merupakan pengamalan sila keberapa? Oke, yang A 1 bukan ya, teman-teman. Yang B 2, yang C 3, D 4, E 5. Oke, sebenarnya di sini udah jelas ya, teman-teman. Dari kata kuncinya itu udah ketahuan ya bahwa jawabannya itu adalah sila keempat, teman-teman. Ya kan, yaitu si ketua RT itu menyuruh warganya untuk mematuhi himbauan dari pemerintah, teman-teman. Nah, kenapa aku jawab sila keempat, teman-teman? Karena pada butir-butir sila keempat itu adalah ada di ini, teman-teman. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai. Berarti ketua RT dan juga masyarakatnya itu menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dibikin pemerintah, yaitu apa? Selalu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer, dan juga para warga itu dilarang untuk berkumpul saat pemotongan hewan ya, supaya mencegah penyebaran COVID-19. Jadi ini merupakan pengamalan sila keempat, teman-teman, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, di sini kita baca bareng-bareng ya pertanyaannya. Dampak dari pandemi yang berlangsung sejak Maret 2020 silam membuat semua orang kewalahan, terutama di bidang perekonomian. Perekonomian masyarakat semakin morat-marit, salah satunya adalah Nenek Mina. Akhirnya Nenek Mina masuk ke data orang yang berhak menerima bansos dari pemerintah. Selain itu, banyak juga para pengangguran yang mendaftar program kartu prakerja sehingga mereka mendapatkan bantuan uang tunai. Selain dari prakerja, ada bantuan BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada para karyawan pabrik. Oke, teman-teman, dari pertanyaannya ini kira-kira jawaban yang paling tepat itu masuk ke pengamalan sila keberapa? Oke, yang pertama 1, kemudian yang B itu sila kedua, C sila ketiga, D sila keempat, dan E itu adalah sila kelima, teman-teman. Oke, mungkin yang satu ini bukan ya, teman-teman, gak ada sangkut pautnya dengan konteks soal. Jadi yang satu ini kita eliminasi dulu. Oke. Kemudian yang B, itu sila kedua. Apakah ini masuk ke dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, teman-teman? Kemudian yang C, itu sila ketiga, tentang persatuan Indonesia.
D itu adalah kerakyatan ya, berarti tentang kurang lebih demokrasi ya, yang sila keempat. Kemudian yang E itu sila kelima, keadilan sosial. Oke, kalau yang 4 ini adalah ke demokrasi, itu bukan ya teman-teman. Oke, antara B, C, dan E nih teman-teman, mana jawaban yang paling tepat? Oke, di sini dapat aku simpulkan jawaban yang paling tepat itu dari kata kuncinya itu adalah kan ini. Nenek Minah itu masuk nih mendapat berhak menerima bansos dari pemerintah, teman-teman. Terus ada juga nih para pengangguran itu mendaftar kartu prakerja, ya kan? Jadi mereka bisa mendapatkan bantuan uang tunai gitu. Kemudian para karyawan pabrik itu mendapatkan bantuan BPJS ketenaga kerjaan, teman-teman. Nah, dari semua kegiatan ini atau tindakan ini itu tuh merupakan pengamalan sila keberapa, teman-teman? Oke, ini jelas ya teman-teman, masuk ke sila kelima. Kenapa sila kelima? Nah, berdasarkan kata kuncinya ini tuh ada kaitannya dengan butir-butir Pancasila sila kelima, yaitu salah satunya adalah ini teman-teman, mengembangkan perbuatan yang luhur ya. Kemudian itu juga ada mengembangkan sikap adil terhadap sesama, ya kan? Jadi ini adil nih teman-teman. Jadi orang yang susah atau masyarakat di kelas bawah itu mendapatkan bansos. Kemudian itu yang pengangguran itu mendapatkan kartu prakerja sehingga bisa mendapatkan bantuan juga gitu kan. Kemudian pada para karyawan pabrik itu juga mendapatkan bantuan BPJS ketenaga kerjaan kayak gitu teman-teman. Kemudian selain itu ada juga ini teman-teman, yaitu memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, ya kan. Nah, dari kartu prakerja yang diberikan oleh pemerintah itu bisa digunakan uangnya untuk mungkin membangun UMKM seperti itu, ya kan, membuat usaha yang baru gitu kan, yang bisa digunakan untuk lebih lanjutnya kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi ini masuk ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Kalau misalnya kalian ada jawaban yang berbeda dari aku ataupun mau nambahin pendapat aku, komen aja di kolom komentar. Kita lanjut lagi ya ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Redi Eko Prasetyo, pegiat Jaring Kampung Nusantara yang juga pengajar di Universitas Brawijaya. Redi secara aktif mengordinasikan gerakan masyarakat untuk tidak takut melawan corona dengan membuat lagu tangguh dan terjun langsung bergotong royong melakukan bersih-bersih kampung dan menyediakan perangkat cuci tangan di setiap rukun tetangga. Kegiatan yang dilakukannya ini merupakan bentuk implementasi dari sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Oke teman-teman, jangan lupa cari kata kuncinya dulu, terus nanti cocokin nih sama butir-butir Pancasilanya teman-teman. Dan juga kalau belajar tentang pengamalan Pancasila itu nggak bawa buku tentang pengamalan Pancasila ya teman-teman. Jadi dengan secara tidak langsung nanti kalian hafal sendiri nih butir-butirnya kayak gitu teman-teman. Jadi kalian pelajari dulu nih soal ini ya. Kemudian kalau udah kalian dapat jawabannya, komen di kolom komentar aku. Oke teman-teman, segitu dulu video dari aku. Semoga ini bisa membantu kalian ya dalam mempersiapkan CPNS di tahun 2021 ini. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like serta di share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan juga terima kasih banget buat kalian yang selalu setia nonton video ini dan selalu stay tune terus dengan aku. Serta terima kasih juga yang udah subscribe channel ini teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye bye.